Aku adalah anak pertama dari pasangan suami istri, Bu Murni dan Pak Sukiran. Mereka berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kota kecil tempat kami tinggal. Kehidupan kami, di mata banyak orang, tampak sempurna. Rumah besar, gaya hidup mewah, dan status sosial yang dihormati oleh tetangga maupun kenalan di lingkungan kami. Namun di balik kemewahan yang terlihat, tersembunyi kisah masa lalu yang suram, penuh perjuangan dan luka yang sulit dilupakan. Ketika aku dilahirkan, keadaan keluarga kami sangat berbeda dari sekarang. Masa itu adalah masa yang kelam, penuh dengan keterbatasan yang mengekang. Ibu sering menceritakan bagaimana hidup mereka saat itu seperti dihantam badai bertubi-tubi. Salah satu tragedi yang selalu diceritakan oleh ibu adalah malam yang mencekam. Ketika beberapa rumah di sekitar kami terbakar menjadi abu dan arang hitam. Tragedi itu terjadi begitu cepat, menyisakan kepedihan mendalam. Ayahku Pak Sukiran, yang saat itu hanya seorang loper koran, terpaksa menyerah pada kenyataan pahit yang menghimpit keluarga kami. Ayah bekerja keras setiap hari, namun penghasilan sebagai loper koran hampir tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kami. Kehidupan yang sudah sulit semakin terasa gelap, seolah menjadi bayang-bayang yang menari di ujung jurang kehidupan kami. Dalam masa-masa itu, keluarga besar ayah pun menjauh. Saudara-saudara yang seharusnya menjadi tumpuan dalam masa sulit, malah menolak mengakui keberadaan kami. Kami benar-benar terpuruk dalam ketidakpastian yang menghantui setiap langkah. Namun, meski dirundung kesedihan, ayah dan ibu tetap bertahan mencengkeram sisa-sisa harapan yang ada. Keajaiban pun datang di tengah keterpurukan kami. Dalam waktu yang terasa singkat, keadaan ekonomi keluarga kami berubah drastis. Ibu sering menyebut bahwa modal bisnis kelapa sawit menjadi titik balik kehidupan kami. Namun, ada hal yang selalu membuatku bertanya-tanya. Hingga kini, aku belum pernah melihat langsung kebun-kebun kelapa sawit yang katanya menjadi sumber kekayaan keluarga kami. Semua itu terasa seperti misteri yang tertutup rapat, tak pernah diceritakan dengan jelas oleh ayah maupun ibu. Kini, kehidupanku terasa jauh lebih nyaman. Tetangga di sekitar rumah menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada keluargaku, sementara teman-teman di sekolah memperlakukanku dengan baik, bahkan penuh rasa segan. Aku tahu, semua ini adalah dampak dari pengaruh besar keluargaku. Namun, di tengah semua kenyamanan itu, sebuah kejadian tak terduga mengguncang pikiranku. Suatu sore, ketika aku berdiri di depan rumah menikmati angin sepoi-sepoi, seorang kakek tua yang tunanetra tiba-tiba muncul. Ia berhenti di depan gerbang rumahku, berdiri mematung dengan tongkat kayu yang digenggam erat di tangannya. Ucapannya yang pelan, namun tegas, langsung membuatku tertegun. "Lebih baik kamu keluar saja dari rumah itu," katanya tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Tak ada siapapun di sekitar kami, hanya aku dan kakek itu. Kata-katanya jelas diarahkan padaku. Dengan penuh kebingungan, aku memberanikan diri bertanya, "Maksudnya apa ya, kek?" Kakek itu hanya menghela napas panjang sebelum berbalik pergi, langkahnya lambat, namun pasti. Ia tidak menjawab, tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Bayangannya semakin menjauh, namun ucapannya terus terngiang di pikiranku. Aku tidak mengerti maksud dari ucapan kakek tua itu. Kalimatnya terasa aneh, membingungkan, namun juga penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Meskipun begitu, pikiranku mencoba mencari alasan yang masuk akal. Barangkali ia hanya sedang meramalkan keadaan rumah kami, sebuah rumah besar yang hanya dihuni oleh segelintir orang, sehingga terasa sepi dan dingin. Aku sempat berpikir bahwa itu memang alasan yang logis. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa maksud kakek itu bukan sekadar tentang kesepian rumah ini. Kakek tua itu ternyata
merasakan keberadaan sesuatu yang lebih dari sekadar kekosongan. Ia meramalkan keberadaan sosok jahat, sosok yang tidak kasat mata, namun mengintai dari dalam rumah ini. Pemahaman itu baru datang beberapa bulan setelah pertemuan kami, tepat pada malam yang mengubah caraku memandang keluarga dan rumah yang selama ini kukira sempurna. Malam itu aku terbangun tiba-tiba. Jarum jam di dinding menunjuk ke angka 12 lewat beberapa menit. Suasana terasa janggal, hening, yang biasanya menenangkan, justru menciptakan kecemasan yang tidak biasa. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku bahwa ini hanya perasaan yang berlebihan. Aku berbaring kembali, berusaha memejamkan mata. Namun, sebelum aku benar-benar terlelap, suara derap langkah terdengar dari luar kamarku. Langkah itu terdengar pelan, tapi cukup jelas di tengah sunyi malam. Dengan ragu, aku memutuskan untuk keluar memeriksa. Yang kulihat di luar kamar membuatku semakin bingung. Itu adalah ibu. Namun wajahnya terlihat sangat aneh, pucat, kaku, dan tidak seperti biasanya. Ia berjalan perlahan, seolah tanpa tujuan, sebelum akhirnya membuka pintu dan meninggalkan rumah. Aku hampir memanggilnya, tapi rasa takut menahanku. Ada sesuatu dalam cara ibu bergerak yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak lama setelah ibu keluar rumah, suara lain terdengar lagi. Kali ini, suara seorang perempuan, pelan namun jelas. Suara itu berasal dari dalam rumah, tepat di sekitar kamarku. Aku langsung teringat. Ibu baru saja pergi keluar rumah. Jika begitu, siapa yang berbicara di dalam? Kecemasan menyelimuti pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri, namun pertanyaan itu menggantung di udara, memenuhi ruangan dengan rasa tidak nyaman. Aku merasa ada sesuatu atau seseorang yang baru saja berada di kamarku. Ketika aku melihat ke lantai, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah helaian rambut putih tergeletak di depan pintu kamar ayah. Rambut itu panjang dan berkilau aneh di bawah cahaya redup lampu malam. Dengan hati-hati, aku mendekat ke kamar ayah, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum aku sempat membuka pintu, sebuah suara lain terdengar dari dalam kamar ayah. Suara itu aneh dan penuh desahan, seperti suara dua orang yang sedang bercengkerama dalam keintiman. Aku terpaku. Dengan langkah gemetar, aku mendekat untuk memastikan apa yang terjadi. Ketika pintu terbuka sedikit, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan akal. Ayahku sedang bersama seorang perempuan. Namun perempuan itu bukan ibu. Aku yakin dengan sepenuh hatiku bahwa sosok itu bukan ibu. Perempuan itu memiliki rambut putih panjang, mengenakan kebaya merah, dengan mata hitam pekat yang menatap kosong. Kulitnya keriput, penuh borok, dan tampak seperti tubuh yang telah lama membusuk. Bau busuk yang menyengat menyeruak keluar dari kamar, membuatku hampir muntah. Aku tidak sanggup bergerak, kengerian merasuk hingga ke tulang, mengunci tubuhku di tempat. Sosok perempuan itu terlihat begitu tua, hampir tidak menyerupai manusia. Namun, ia ada di sana, bersama ayah, dalam keadaan yang tidak pantas untuk dilihat. Aku ingin berteriak, namun suaraku tercekat, ingin melarikan diri, namun kakiku terasa lumpuh. Malam itu, aku hanya bisa berdiri dalam diam, menyaksikan perbuatan menjijikkan yang terjadi tepat di depan mataku. Bau busuk itu semakin kuat, dan aku merasa seluruh ruangan menjadi semakin sempit, seperti ada kekuatan gelap yang menekan dari segala arah. Aku mencoba melupakan apa yang kulihat malam itu, meskipun bayangan kejadian menjijikkan tersebut terus menghantuiku. Pikiranku dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan, namun aku berusaha keras untuk menjalani hidup seperti biasa. Pagi harinya, semuanya tampak normal. Ibu sudah sibuk di dapur, menyiapkan masakan hangat untuk sarapan seperti biasanya. Wajahnya tenang, seolah tak terjadi apapun semalam.
Aku ingin sekali menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun, ketika aku membuka mulut, kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Rasa takut menyelimuti pikiranku. Takut bahwa pertanyaanku mungkin membuka sesuatu yang lebih mengerikan. Akhirnya, aku memilih untuk diam dan melanjutkan hari seperti biasa. Keputusan itu tampaknya bijak saat itu, namun ternyata itu adalah kesalahan besar. Beberapa tahun berlalu setelah kejadian malam itu, aku mencoba menjalani hidup seolah-olah semua baik-baik saja. Namun, malam-malam ganjil kembali datang menghampiri. Suatu waktu aku terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Aku tetap berbaring, mencoba memejamkan mata, dan mengabaikan perasaan itu. Namun, suasana di sekitarku terasa semakin janggal. Tiba-tiba, sebuah suara yang mengganggu terdengar dari arah jendela kamarku. Suara itu halus pada awalnya, seperti seseorang yang dengan lembut memainkan kukunya di permukaan kaca. Aku menahan napas, berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya angin atau suara biasa. Namun suara itu semakin keras, lebih tajam, dan lebih menyeramkan, hingga seolah-olah mencakar seluruh inderaku. Ketegangan memuncak ketika jendela kamarku tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin malam menerobos masuk, meniupkan kekacauan di dalam kamar. Lembaran-lembaran kertas di mejaku berterbangan ke segala arah, membuat suasana semakin kacau. Aku terbangun dengan kaget, segera bangkit untuk menutup jendela yang terbuka. Namun saat aku mendekati jendela, sesuatu yang mengerikan membuat langkahku terhenti. Di luar sana, tepat di bawah sinar rembulan yang redup, sesosok perempuan muncul melayang di udara. Rambutnya putih panjang, tergerai dengan tidak wajar, seolah tertiup angin yang tidak terasa di kulitku. Matanya dan mulutnya tampak hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Kulitnya penuh dengan borok dan luka yang membusuk, menebarkan aura kematian yang begitu jelas. Jantungku berdetak begitu kencang, nyaris terasa ingin meledak. Ketakutan merasuki seluruh tubuhku, membuatku kaku tak mampu bergerak. Aku ingin lari, ingin segera keluar dari rumah ini. Namun kakiku terasa lemas, seolah-olah seluruh tenagaku disedot habis oleh kehadiran sosok itu. Aku mencoba memaksa tubuhku untuk bergerak, berusaha menggapai pintu keluar, meskipun setiap langkah terasa berat. Dalam kepanikan, aku mencoba berteriak meminta pertolongan. Namun suaraku seakan terjebak di tenggorokan, hanya keluar sebagai bisikan kecil yang nyaris tidak terdengar. Tubuhku gemetar hebat, rasa dingin menjalar hingga ke ujung-ujung jariku. Aku tahu, aku harus segera keluar dari sini, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun sebelum aku berhasil mencapai pintu, pandanganku mulai kabur. Dunia di sekitarku seolah memudar, menyisakan bayangan-bayangan gelap yang perlahan menelan kesadaranku. Tubuhku terasa semakin berat, hingga akhirnya aku jatuh ke lantai. Pada saat itu, aku kehilangan seluruh kendali atas diriku. Ketakutan, kengerian, dan keputusasaan menyatu menjadi satu dalam kesadaran terakhirku, sebelum segalanya menjadi gelap. Keesokan paginya aku terbangun oleh suara yang memanggil-manggil namaku. "Kenapa kamu tidur di lantai? Kamu nggak sekolah?" Suara itu adalah suara ibu, penuh nada khawatir. Mataku perlahan terbuka, dan aku melihatnya berdiri di depan pintu kamar, memandangiku dengan raut wajah cemas. Aku berusaha mengingat kejadian malam sebelumnya, yang entah bagaimana membuatku tergeletak di lantai. Tubuhku terasa lemah, dan wajahku tampak begitu pucat ketika kulihat bayanganku di cermin di sudut kamar. Melihat keadaanku yang tidak baik-baik saja, ibu langsung memaklumi bahwa aku tidak perlu pergi ke sekolah hari itu. Namun ada sesuatu yang terus menghantuiku, bayangan kejadian malam itu yang tidak bisa kulupakan. Ketika kami berkumpul di meja makan untuk sarapan, aku memutuskan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara yang gemetar, aku mencoba menggambarkan apa yang kulihat dan rasakan semalam.
Mendengar ceritaku, raut wajah ayah dan ibu berubah drastis. Mereka saling bertatapan, seolah sedang berbagi pemahaman tanpa kata-kata. Ada sesuatu yang tampak mereka sembunyikan dariku. Namun, ketika mereka akhirnya bicara, ucapannya terdengar berbeda dari ekspresi mereka sebelumnya. Kamu itu mungkin kecapean saja, kata ibu dengan nada yang berusaha menenangkan. Istirahat beberapa hari dulu, nanti baru masuk sekolah. Iya, tambah ayah dengan senyum tipis yang terasa dipaksakan. Kalau ada waktu kita liburan dulu, jalan-jalan biar kamu segar lagi. Aku mencoba meyakinkan mereka bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang mengerikan. Namun, mereka tetap menyangkalnya, mengabaikan ceritaku dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku sempat ingin mengungkapkan apa yang kulihat tentang ayah malam itu, tetapi rasa takut menghentikanku. Aku tidak ingin kata-kataku merusak hubungan keluarga kami yang tampak damai di permukaan. Akhirnya, aku hanya bisa pasrah, menahan semua yang kurasakan seorang diri, meski pikiranku terus dipenuhi kegelisahan. Namun, yang kutakutkan benar-benar terjadi. Malam itu hanyalah permulaan dari rangkaian kejadian aneh yang menimpaku. Beberapa hari kemudian ketika aku sedang olahraga di sekolah, kami sedang menjalani ujian atletik bergantian bersama teman-teman. Saat itu, tubuhku tiba-tiba terasa sangat mual. Rasa mual yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang tidak wajar di dalam tubuhku. Temanku, Dawam, dengan sigap membantuku menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, aku berusaha memuntahkan apapun yang membuatku merasa seperti itu. Yang keluar dari mulutku saat itu benar-benar membuatku terpaku dalam kepanikan. Gumpalan rambut putih panjang, basah dan penuh dengan cairan merah, jatuh ke wastafel. Cairan itu berbau amis, begitu menyengat hingga membuat perutku semakin mual. Aku gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dawam, yang melihatnya, langsung pucat pasi. Ia membantuku keluar dari kamar mandi dengan tangan yang juga gemetar, berulang kali bertanya, "Kamu kenapa? Apa-apaan ini?" Tubuhku semakin lemas dan wajahku semakin pucat. Ketika aku akhirnya sampai di rumah, orang tuaku memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit. Namun sesuatu yang aneh terjadi di sana. Sang dokter yang memeriksa kondisiku tampak memiliki reaksi yang tidak biasa. Ia menatap kedua orang tuaku dengan sorot mata tajam, seolah menyimpan kemarahan yang terpendam. Kesehatanku semakin memburuk, tubuhku melemah dengan cepat, sementara perasaan aneh yang menghantui diriku semakin kuat. Aku kesulitan untuk makan. Setiap kali mencoba menelan makanan, perasaan mual selalu menghantui, dan gumpalan rambut itu, ya rambut putih panjang, yang basah dan bercampur cairan merah, masih sering keluar dari tubuhku. Aku pikir kejadian itu sudah cukup mengerikan, tetapi kenyataan berkata lain. Sebuah malam yang tidak akan pernah kulupakan, membuatku merasa ingin menyerah pada hidupku. Malam itu ayah mendadak pergi karena ada urusan yang mendesak. Aku yang masih merasa lemah, memilih untuk menghabiskan waktu dengan menonton televisi, hingga akhirnya tertidur. Suara televisi menjadi pengalihan sementara dari pikiran-pikiran gelap yang terus menghantui. Namun, tiba-tiba, perasaan aneh mulai menyelimuti diriku. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuatku merasa waspada, tanpa alasan yang jelas. Aku menoleh ke belakang, ke arah dapur yang gelap. Di sana, aku melihat ibu berdiri di sudut ruangan, diam tanpa bergerak. Tubuhnya tegak, matanya menatap lurus ke arahku, seolah sedang mengawasiku. Namun, yang membuat bulu kuduku meremang, adalah senyumnya. Itu bukan senyuman lembut, seorang ibu yang hangat. Itu adalah senyuman dingin dan menakutkan, senyuman yang kulihat terakhir kali, saat ibu membunuh adikku dulu. Aku mencoba memanggil ibu meski suaraku gemetar. Namun, ibu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun.
Aku ingin mendekatinya, tetapi tubuhku terasa berat oleh rasa takut. Tubuhku yang lemah tidak sanggup mengatasi kengerian yang kini membanjiri pikiranku. Lalu ibu mulai tertawa. Tawa itu bukan suara tawa manusia. Suara itu melengking, kasar, dan terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat gelap. Perlahan, ibu mengangkat sebuah pisau dari atas meja dapur. Dia menatapku dengan senyum lebar yang memekarkan borok ketakutanku. "Kamu ganteng, Nak," ucap ibu dengan nada aneh, dingin namun menggoda. "Tapi, kamu akan lebih ganteng kalau matamu boleh kuminta." Ucapan itu membuatku langsung memaksakan diriku untuk bergerak. Meski tubuhku terasa begitu lemah, aku melawan ketakutanku dan mencoba menjauh dari ibu. Aku berlari, berniat menuju kamar untuk mengunci diri. Namun bayangan tentang adikku yang mati di kamar itu membuatku tersentak. Aku teringat bagaimana ibu menghabisi nyawa adikku di sana, dan aku tidak ingin sejarah kelam itu berulang pada diriku. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah, meskipun jantungku berdebar keras. Dengan langkah tertatih aku menuju pintu depan, berharap bisa melarikan diri dari teror yang diciptakan oleh ibu, atau siapapun yang kini mengambil rupa ibu. Namun, saat pintu terbuka, pemandangan di luar membuatku terkejut. Sekelompok orang telah berkumpul di depan rumah. Mereka berdiri dalam diam, namun wajah mereka menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Beberapa dari mereka memberiku isyarat untuk segera keluar. Aku melihat lebih jelas, di antara mereka ada kakek tunanetra yang pernah kulihat sebelumnya, berdiri dengan tongkat kayunya. Di sampingnya aku mengenali beberapa wajah lain. "Bude, kerabat dekatku yang sudah lama tidak kulihat. Kamu tidak apa-apa kan?" Suara lembut Bude memecah keheningan. Ia segera merangkulku erat-erat, seolah mencoba melindungiku dari sesuatu yang tidak terlihat. Aku pun hanya bisa memanggilnya dengan suara lirih. Air mataku tidak lagi bisa kutahan. Rupanya, sedari tadi beberapa orang telah mencoba masuk ke dalam rumah. Namun, mereka selalu gagal. Bude menceritakan bagaimana mereka telah lama mencurigai sesuatu yang tidak wajar di rumah ini. Tetapi baru malam itu mereka berhasil mendekat. Mereka melihat perubahan pada ibu dan merasakan sesuatu yang mengancam dari dalam rumah. Tidak lama kemudian, Bude mulai menjelaskan sesuatu yang selama ini tak pernah ku ketahui. Suaranya pelan, penuh kehati-hatian, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. "Rumah yang kalian tempati itu, ada sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang sangat gelap," ucap Bude dengan nada serius. Aku menatapnya bingung, mencoba mencerna kata-katanya. "Rumah itu dihuni oleh sesosok perempuan yang dikenal sebagai Nyai Roro Mayit," lanjutnya. Aku terdiam. "Nyai Roro Mayit? Siapa itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara kakek tunanetra yang selama ini penuh teka-teki terdengar jelas di telingaku. "Kamu itu sudah diincar," katanya datar, namun cukup membuat darahku membeku. "Siapa Nyai Roro Mayit?" tanyaku dengan nada bingung. Kata-kata itu terasa asing, namun sekaligus menyeramkan. "Sudahlah," sela Bude sambil menggenggam tanganku erat, "sekarang kamu ikut Bude dulu. Biar nanti Bude ceritakan semuanya. Yang penting, kamu harus aman dulu." Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi saat itu. Kakek tunanetra, yang sejak tadi tampak tenang, tiba-tiba berkata dengan nada yang membuat dadaku semakin berdebar. "Kamu harus dibungkus kain kafan dulu, Nak." "Kain kafan?" Aku terbelalak mendengar ucapan itu. "Tapi aku belum mati, Kek. Aku masih hidup," protesku dengan penuh kebingungan. "Ini bukan untuk kematianmu," jawab kakek sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke arahku. "Ini adalah ritual, agar Nyai Roro Mayit tidak menemukan keberadaanmu." Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk pikiranku. Ritual? Nyai Roro Mayit? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Setelah ritual itu selesai, Bude mulai menjelaskan dengan gamblang tentang rahasia kelam keluarga kami. Aku mendengarkannya dengan saksama, merasa dunia di sekitarku runtuh sedikit demi sedikit.
Kamu adalah tumbal pesugihan berikutnya, kata Bude dengan suara pelan namun penuh rasa iba. Ayahmu yang sudah putus asa membuat perjanjian itu, dan sekarang kamu yang menjadi sasarannya. Telingaku berdenging, tumbal, sugihan. Aku tidak bisa percaya apa yang kudengar. Melihat reaksiku, Bude melanjutkan, menjelaskan dengan lebih rinci. Ia mengungkapkan bahwa ayah telah memohon bantuan padanya dan Pak D untuk menyelamatkanku. Ayah telah membaca tanda-tanda bahwa waktuku semakin dekat, dan ia tidak sanggup membiarkan hal itu terjadi. Bude lalu bercerita tentang awal mula perjanjian itu. Bertahun-tahun lalu, ketika keadaan keluarga kami berada di titik terendah, ayah dan ibu memutuskan untuk mengambil jalan yang tidak seharusnya. Mereka tidak tahan dengan hinaan dari orang-orang, kata Bude lirih. Tetangga mencemooh, saudara-saudara menolak mengakui ayah sebagai bagian dari keluarga. Mereka merasa tidak punya pilihan lain. Ayah dan ibu akhirnya mendatangi sebuah punden keramat di bukit, tempat yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya Nyai Roro Mayit. Di sana, mereka menjalani ritual yang rumit dan mengerikan. Dalam kegelapan malam, mereka harus menelan gumpalan rambut putih yang diambil dari makam. Rambut itu, kata Bude, adalah simbol dari perjanjian dengan Nyai Roro Mayit. Namun, di balik ritual itu, ada syarat yang jauh lebih menyeramkan. Ayah harus menikah dengan Nyai Roro Mayit dan melakukan hubungan badan di malam-malam tertentu. Ayah, yang saat itu gelap mata karena keadaan ekonomi keluarga yang sangat buruk, akhirnya menyetujui semua persyaratan tersebut tanpa memberitahu ibu. Bude terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Setelah perjanjian itu, kehidupan kalian berubah drastis. Kekayaan datang begitu cepat dan status sosial keluarga kalian melonjak. Tapi semua itu ada harganya. Dan sekarang kamu adalah bagian dari harga itu. Aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Semuanya mulai masuk akal. Keluarga kami tiba-tiba menjadi kaya dan sangat dihormati di desa. Kehidupan yang dulu dipenuhi hinaan dan cemoohan berubah drastis. Orang-orang yang dulu meremehkan kami kini menundukkan kepala ketika berhadapan dengan ayah atau ibu. Namun di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar. Aku dan adikku tanpa pernah diberi pilihan menjadi bagian dari perjanjian kelam itu. Tumbal yang ditetapkan oleh Nyai Roro Mayit. Adikku telah lebih dulu menjadi korban. Dan kini ketika waktuku hampir habis, aku menyadari bahwa giliran ibu dan ayahku akan datang setelahku. Perjanjian ini tidak hanya merenggut tubuh kami satu persatu, tetapi juga menghancurkan mental dan jiwa kami. Ayahku masih belum kembali. Bude mengatakan bahwa ia sedang mencari bantuan. Mencoba menemukan orang-orang yang mungkin memiliki kekuatan atau pengetahuan untuk menyelamatkan kami dari kutukan ini. Namun, rasa khawatirku tak kunjung reda. Kondisi ibu semakin memburuk sejak kejadian malam itu. Ia sering tertawa sendiri tanpa alasan, berbicara dengan sosok yang tidak terlihat, dan terkadang menatap kosong ke arah sudut ruangan selama berjam-jam. Mentalnya yang tidak stabil membuat ayah akhirnya memutuskan untuk menitipkannya sementara waktu di rumah sakit jiwa. Namun perhatian utama keluarga kini tertuju padaku. Bude menjelaskan bahwa waktuku tinggal 40 hari sejak Nyai Roro Mayit menunjukku sebagai tumbal selanjutnya. Selama 40 hari itu, aku akan terus diteror oleh makhluk-makhluknya. Kejadian yang kualami seolah menjadi bukti nyata dari pernyataan tersebut. Hari berikutnya setelah melihat sosoknya, aku memuntahkan gumpalan rambut putih lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak, dan rasa sakit yang kurasakan begitu menyiksa. Belum genap 40 hari sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Iblis itu, Nyai Roro Mayit, tampaknya menyadari bahwa ayah berencana melawannya. Mungkin ia merasa terancam atau hanya ingin memberi peringatan kepada ayah, sehingga aku menjadi target utamanya.
Ada ketakutan besar bahwa ia akan membunuhku lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Ayah meminta bantuan kepada seseorang yang mengerti tentang hal-hal gaib ini. Namun orang itu mengaku tidak berani menghadapi Nyai Roro Mayit secara langsung. Ia hanya memberikan satu saran, cara yang mungkin bisa menyelamatkanku. Aku harus dipakaikan kain kafan setiap malam hingga matahari terbit. Ritual ini katanya akan membuatku tidak terlihat oleh Nyai Roro Mayit. Namun ritual ini harus dilakukan setiap malam sampai masa 40 hari itu berakhir. Aku tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan ini dengan pasrah. Pak De dan Bude meskipun terlihat sangat khawatir dan merasa bersalah atas apa yang terjadi pada keluargaku, mencoba melakukan yang terbaik untuk melindungiku. Dengan tubuh lemah, aku akhirnya berbaring di balik kain kafan. Namun, pengalaman itu jauh dari mudah. Tidak hanya karena aku harus berbaring selama berjam-jam, tetapi juga karena semakin lama aku di situ, semakin banyak hal aneh yang kurasakan. Meski Nyai Roro Mayit mungkin tidak bisa menemukanku, kehadiranku tampaknya menarik perhatian makhluk-makhluk halus lainnya di sekitar rumah ini. Aku mulai merasa bahwa aku tidak sendirian. Di langit-langit rumah, aku bisa melihat sesosok pocong melayang, menempelkan tubuhnya dengan cara yang tidak masuk akal. Ia memandangku dari atas dengan tatapan kosong yang dingin, seperti menanti sesuatu. Tubuhku gemetar, namun aku tidak berani bergerak. Aku pun bisa melihat sosok-sosok mengerikan yang menghantui sekelilingku. Di dinding, seekor setan dengan tubuh menyerupai binatang merayap perlahan. Ekornya panjang, melilit seperti ular, dan wajahnya begitu mengerikan hingga sulit untuk kulukiskan. Di sudut lain melalui kaca jendela yang buram, sesosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong tengah mengintip ke arahku. Wajahnya begitu dekat dengan kaca, seperti ingin memastikan bahwa aku melihatnya. Tubuhku membeku dalam ketakutan, namun di balik semua kengerian itu, aku merasa beruntung. Setidaknya selama ritual kain kafan ini berlangsung, selalu ada seseorang yang menemaniku. Keberadaan mereka, meski tidak sepenuhnya menghilangkan ketakutanku, setidaknya memberi sedikit rasa aman. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang sama. Hingga akhirnya, masa 40 hari itu terlewati. Pada hari ke-40, kakek tunanetra datang bersama Pak De untuk melihat keadaanku. Dari caranya berbicara dan bertindak selama ini, aku baru menyadari bahwa ia bukan orang biasa. Kakek tunanetra itu rupanya seorang pelaku spiritual yang telah khawatir dengan kondisiku sejak awal. Kehadirannya membawa sedikit rasa lega, meskipun kata-kata yang keluar dari mulutnya segera menghapuskan rasa tenang itu. "Kamu sudah selamat," ucapnya dengan nada datar, namun penuh arti. "Tapi ini tidak selamanya." "Maksudnya bagaimana, Mbah?" tanyaku bingung, dengan suara bergetar. Kakek tunanetra itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Ayahmu sudah menemukan seseorang yang bisa menghalau Nyai Roro Mayit dari dirimu. Tapi itu hanya sementara. Ketika orang itu meninggal atau melemah, sosok itu akan kembali. Dan kali ini, dia akan membalas dengan lebih kejam." Mendengar penjelasan itu aku menelan ludah dengan berat. Ketakutan yang kurasakan semakin nyata. "Terus, saya harus bagaimana, Mbah?" tanyaku dengan nada putus asa. Kakek tunanetra itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang berat. "Mbah juga tidak tahu, tapi jika kamu ditakdirkan untuk selamat, yakinlah. Kalian akan selamat, hanya Tuhan yang mengatur hidup dan matinya seseorang." Kata-katanya membuatku berpikir dalam diam. Mungkin benar, di tengah segala kekacauan ini, hanya kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa yang dapat menjadi pegangan. Aku mencoba menerima kenyataan ini dengan pasrah, sembari mencari cara untuk memperbaiki keadaan yang semakin suram. Namun apa yang terjadi selanjutnya menjadi pukulan yang hampir menghancurkan diriku.
sebuah kabar datang seperti badai yang menerjang. Berita itu menyakitkan begitu pahit, hingga membuatku hampir kehilangan kesadaranku. Ibu, yang sejak awal sudah kehilangan kestabilan mental, dipastikan akan tinggal di rumah sakit jiwa untuk waktu yang tidak terbatas. Aku tahu itu keputusan terbaik untuknya, tetapi sulit menerima kenyataan bahwa ibu tidak lagi bisa bersamaku. Namun, kabar yang paling menghancurkan adalah tentang ayah. Pak De datang membawa kabar duka. Dengan suara bergetar, ia memberitahu bahwa jasad ayah telah ditemukan di sebuah hotel tua di wilayah Jawa. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, penuh dengan borok dan luka, dengan rambut putih berserakan di sekitarnya. Bau busuk yang kuat memenuhi kamar tempat jasadnya ditemukan, seolah menjadi pertanda kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Mendengar kabar itu, aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Air mata mengalir tanpa henti membasahi wajahku yang penuh dengan luka emosi. Ayah, sosok yang seharusnya melindungi kami, kini pergi meninggalkan kami sebagai konsekuensi dari perjanjian kelam yang pernah ia lakukan. Aku tidak bisa menahan rasa sakit itu, Han. Kenyataan bahwa ayah menyerahkan diri pada pesugihan, membuat perjanjian dengan Nyai Roro Mayit, dan akhirnya harus membayar dengan nyawanya, meninggalkan luka yang sulit terobati. Pesugihan itu bukan hanya menghancurkan hidup kami, tetapi juga menghapus kehangatan keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindungku. Kini, aku hanya bisa bertahan, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memberiku kekuatan. Hidupku telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Namun, di tengah kepedihan ini, aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Membawa semua luka ini sebagai bagian dari perjalanan panjang, yang entah kapan akan berakhir.